Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nah dari semua siswa kita kira-kira hadir semua enggak ya? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah kali ini kemarin kan kita sudah membahas bab pernikahan ya. Sekarang kita masih melanjutkan tentang bab pernikahan lagi. Untuk pertemuan kali ini nanti kan kalian semua tuh bakalan nikah ya. Nah, sebelum kalian nanti menikah, kalian harus tahu lebih lanjut tentang di pernikahan itu kayak gimana sih. Karena penting ya, sebelum kalian tutup buku buka terop, ini buat bekal kalian di masa depan. Sebelum itu, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Bentar ya anak-anak. Apakah sudah terlihat PPT-nya atau belum? Sudah. Sudah. Sudah terlihat. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini terlebih dahulu. Nah, yang pertama, belum besar, bentar. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah. Yang keempat, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam Islam dengan rasa penuh ingin tahu. Yang kelima, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis orang yang boleh dinikahi, yang tidak boleh dinikahi, serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan tanggung jawab. Yang keenam, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menilai hikmah pernikahan dalam Islam dengan penuh kejujuran. Nah, setelah Ibu membacakan tujuan pembelajaran kali ini, kira-kira bab apa saja sih yang akan kita diskusikan hari ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Novita. Tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan, Bu. Iya, pintar sekali Novita. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya. Tentang makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan, Bu. Oke. Pintar sekali Tasya. Kemudian, ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Mami. Nanti kita akan membahas tentang orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam, Bu. Betul sekali. Lalu yang terakhir apa? Ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya. Rukun, syarat, dan hikmah pernikahan.
Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan bagi teman-teman yang kalian bisa menjawab. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan bagi per kelompok ya. Untuk kelompoknya, ini kelompok 1 ada Himami dan Tasya. Kelompok 2 ada Ocha, Novita. Kelompok 3 Arif sama Yoel. Sekarang, kita mulai pembelajaran yang pertama mengenai orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Sebelum kita masuk ke diskusinya, kita simak dulu video berikut ya. Ila amat. Yang pertama ada yang sifatnya haram dinikahi ilal abad, selama-lamanya. Sejak dia lahir sampai meninggal dunia tidak boleh kita nikahi. Abad, selama-lamanya. Yang kedua muharramatun ila amad. Ada juga yang tidak boleh dinikahi atau haram untuk dinikahi ila amad, yang sifatnya sementara. Jika penyebab tidak bolehnya sudah hilang, maka boleh untuk dinikahi. Kita masuk yang pertama, al-muharramat ilal abad. Orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi selama-lamanya. Sab'un minan nasab. Yang pertama, 7 golongan dari nasab. Dari nasab atau keturunan. Wahunna, mereka adalah yang pertama al-ummahatu wa in alawun. Ibu-ibu kita ke atas, masuk juga ibunya ibu atau nenek, atau ibunya nenek atau neneknya nenek. Ini tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Kemudian yang kedua, wal banatu wa nasilna. Dan anak-anak perempuan kita ke bawah. Cucu perempuan, anaknya cucu perempuan, cucunya cucu perempuan. Walau min banati bint. Sekalipun dari anak-anaknya perempuan. Maksudnya apa, cucu perempuan ke bawah. Dan sebagaimana Allah berfirman, wa banatukum. Diharamkan bagi kalian anak-anak perempuan kalian. Kemudian yang ketiga, wal akhawatu mutlaqan. Wal akhawatu mutlaqan. Saudara perempuan kita mutlak. Banatukum akhawatukum wa ammatukum. Diharamkan juga dinikahi ammah. Ammah itu adalah bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu. Termasuk juga di sini adalah bibinya kakek kita. Wal kholat, kholat yaitu bibi dari pihak ibu. Itu saudara kandung atau saudara tiri. Anaknya perempuan atau keponakan kita itu tidak boleh untuk dinikahi. Terus ke bawah, tidak boleh. Kemudian wabanatul ukhti, wabanatul ukhti, anak perempuannya saudara perempuan kita. Saudara perempuan dari nasab adalah semua kerabat laki-laki dari nasab haram dinikahi kecuali anak perempuan paman atau bibi. Semuanya haram dinikahi kerabat kita dari sisi nasab kecuali anak perempuan dari paman atau dari bibi. Bahasanya. Oke. Nah, dari video tersebut silahkan didiskusikan dan diidentifikasi bersama kelompok ya. Kira-kira siapa saja sih orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Jadi tadi itu videonya dari Ustadz Ali Sulis LC. Ibu beri waktu 10 menit ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Silahkan didiskusikan.
Nah, anak-anak, karena sudah 10 menit berlalu, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari sepertinya kelompok 1 ya, untuk menjelaskan hasil diskusi mengenai orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang lain bisa diperhatikan ya. Silahkan dari perwakilan dari kelompok 1. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Himami dan teman saya Tasya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Dari hasil identifikasi kami dari video yang telah Ibu tayangkan dan juga beberapa sumber yang kemudian kami diskusikan, hasil diskusi kami mengenai orang yang tidak boleh dinikahi yaitu dalam Islam ada istilah yang namanya mahram dan muhrim atau muhrim. Mahram adalah orang-orang dalam keluarga yang tidak boleh kita nikahi yang disebabkan oleh 3 perkara, yaitu keturunan, pernikahan, dan persusuan. Mahram sebab nasab atau keturunan ada 7, yaitu 1. Ibu dan ke atasnya atau nenek. 2. Anak perempuan dan ke bawahnya, cucu perempuan. 3. Saudara perempuan atau kandung maupun tiri. 4. Bibi dari ibu. Yang kelima, bibi dari ayah. Yang keenam, keponakan atau anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, keponakan atau anak perempuan dari saudara perempuan. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Tasya. Kemudian mahram sebab rida untuk persusuan ada 2, yaitu yang pertama ibu yang menyusukan kita, yang kedua saudara sepersusuan. Kemudian mahram sebab musyawarah atau pernikahan ada 4, yaitu yang pertama mertua atau ibu dari istri, kemudian yang kedua anak tiri, yaitu anak perempuan istri, kemudian yang ketiga ibu tiri, dan keempat ada menantu atau istri anak. Sudah, Bu. Ya, Masya Allah, tepat sekali ya jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan semuanya kepada kelompok 1. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kelompok 2 nih bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Silahkan diperhatikan dulu ya anak-anak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi hasil diskusi dari kelompok saya dan Ocha yaitu mengenai pernikahan yang tidak sah dalam Islam ada 9. Yaitu yang pertama, pernikahan syibor adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya kepada laki-laki lain dengan mahar dirinya dinikahkan dengan putri atau saudari laki-laki lain tersebut. Contohnya, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar, engkau menikahkan aku dengan putrimu. Pernikahan ini dikatakan tidak sah karena ada gabungan dari 2 akad dan menjadikan akad masing-masing sebagai maharnya. Kemudian yang kedua adalah pernikahan mu'ah, adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik sebentar atau lama. Kemudian contohnya adalah ungkapan akad dalam pernikahan mu'ah antara lain, aku menikahimu selama 1 bulan, aku menikahimu hingga selesai kuliah. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan dengan beberapa akad. Maksudnya adalah 2 orang wali yang menikahkan 1 orang perempuan dengan 2 orang laki-laki. Kemudian yang keempat adalah pernikahan orang ihram. Pernikahan yang sedang ihram, baik ihram haji, ihram umrah, ataupun keduanya. Baik dengan akad yang sah maupun dengan akad yang rusak, tidak boleh dinikahkan. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan oleh Ocha. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, yang kelima itu adalah pernikahan perempuan yang sedang dalam masa iddah dan sedang istibra dari mantan suaminya, walaupun dari hasil hubungan syahbat. Poin ke-6 itu pernikahan dengan perempuan yang ragu akan kehamilannya sebelum habis masa iddah. Yang ketujuh, pernikahan seorang muslim dengan perempuan non-muslim selain kitabiyah atau ahli kitab asli. Nah, yang ke-8 ini pernikahan dengan seseorang yang pindah dari satu agama ke agama lain. Dan yang terakhir itu adalah pernikahan seorang perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim. Itu, Bu.
Ya, hasil Masya diskusi. Allah, benar sekali. Beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 2. Ya, jadi pernikahan yang tidak sah dalam Islam itu ada 9. Yang pertama pernikahan syigor, yang kedua pernikahan mut'ah, yang ketiga pernikahan dengan beberapa akad, yang keempat pernikahan orang ihram, yang kelima pernikahan perempuan yang sedang dalam masa iddah atau masa istibro, yang keenam pernikahan dengan perempuan yang ragu akan kehamilannya sebelum masa iddahnya habis. Yang ke-7, pernikahan seorang muslim dengan perempuan non-muslim selain kitabiah atau ahli kitab asli. Yang ke-8, pernikahan dengan seorang yang pindah dari satu agama ke agama lain. Yang ke-9, pernikahan seorang perempuan muslim dengan lelaki non-muslim. Sudah paham sampai di sini semua? Sudah paham sampai di sini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjut diskusi ke materi selanjutnya, yaitu rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Ini sepertinya udah Ibu bahas sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat enggak ya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Arief. Novita, Rukun dan syarat. aku lihat dong jawaban Nih. kelompokmu yang tadi. Iya, mau dikirim lewat mana nih? Ayo Mbak Novita, Mbak Himami, diperhatikan dulu ya temannya itu mau mempresentasikan. Silahkan dilanjutkan nanti saja ya. Silahkan Mas Arief dilanjutkan terlebih dahulu. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama yaitu adanya pengantin laki-laki. Syaratnya Islam tidak dipaksa, bukan mahram, tidak sedang melakukan haji dan umroh. Yang kedua yaitu pengantin perempuan, syaratnya Islam, bukan mahram, tidak sedang melakukan haji dan umroh, tidak sedang dalam masa iddah. Yang ketiga yaitu adanya wali, syaratnya Islam, balik, berakal sehat, adil, laki-laki, tidak sedang melakukan haji dan umroh. Yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi, syaratnya Islam, balik, berakal sehat, adil, laki-laki, tidak sedang melakukan haji dan umroh. Dan yang terakhir ijab kabul, syaratnya lafaz yang dipakai adalah kata nikah, zawaj, atau kawin. Ada persesuaian antara ijab dan kabul berturut-turut. Antara ijab dan kabul tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan. Nah, tepat sekali jawaban Mas Arief. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Betul sekali ya, jawaban dari Mas Arief, rukun nikah itu ada 5, yaitu pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Masing-masing rukun memiliki syaratnya masing-masing. Nah, karena rukun dan syarat pernikahan dalam Islam sudah terjawab oleh Mas Arief, kita beralih pada diskusi materi yang terakhir, mengenai hikmah pernikahan. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai orang yang tidak boleh dinikahi, terus rukun syarat, terus di minggu sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang pengertian. Sekarang kira-kira diskusikan bersama kelompok kalian mengenai apa sih hikmah pernikahan itu. Coba Ibu beri waktu 6 menit untuk berdiskusi bersama kelompok. Silahkan. Oke, apakah diskusinya sudah semua? Oke. Sudah, Bu. Baik. Untuk kelompok 3 nih, kan tadi kelompok 1, 2 sudah. Kelompok 3 bisa dipresentasikan ya hasil diskusinya. Perwakilan saja tidak apa-apa, silahkan. Bisa, Bu. Ya. Menurut kelompok kami, hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam selain memperoleh ketenangan dan kedamaian juga dapat menjaga keturunan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Erni atas jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau lebih menjelaskan secara spesifik dari hikmah pernikahan selain yang dijawab oleh Mbak Erni? Kelompok 1, Bu. Oke, ya silahkan Mbak Himami. Menurut yang saya baca, salah satu hikmah yaitu memenuhi tuntunan
fitrah yang mana manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada diri manusia, Bu. Saya ingin menambahkan Mami, Bu. Oke, boleh Mbak Novita, silahkan. Selain yang disebutkan oleh Himami tadi, menurut saya, menurut buku yang saya baca, salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Menambahkan, Bu. Oke, ya silahkan Mbak Tasya. Selain yang disebutkan sama Mbak Himamin dan Mbak Novita tadi, dalam hikmah pernikahan juga dapat menghindari dekadensi moral dan mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, Bu. Iya, benar sekali semua jawaban dari Mbak Erni, Mbak Himami, Mbak Novita, Mbak Tasya. Mari kita beri aplaus yang meriah. Nah, selain dari mbak-mbak yang sebutkan di atas tadi, hikmah lain dari pernikahan itu seperti menyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat Al-Quran, hadis, dan grow up variable society. Sampai di sini, dari 3 materi tadi, apakah sudah paham semua atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Bu. Oke, kalau begitu mari kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi materi pertama yang kita bahas mengenai orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam, kira-kira ada siapa saja ya? Silahkan Mbak Ocha, bisa disimpulkan? Ya, baik, Bu. Nah, orang-orang dalam keluarga yang tidak boleh kita nikahi yang disebabkan oleh 3 perkara, yaitu keturunan, pernikahan, dan susuan. Mahram sebab nasab keturunan ada 7, yaitu yang pertama ibu dan ke atasnya atau nenek, 2 anak perempuan dan ke bawahnya atau cucu perempuan, 3 saudara perempuan atau kandung dan tiri, yang keempat bibi dan ibu, 5 bibi dari ayah, 6 keponakan atau anak perempuan dari saudara laki-laki, yang ketujuh keponakan atau anak perempuan dari saudara perempuan. Nah, kemudian mahram sebab rida persusuan ada 2, yaitu yang pertama ibu yang menyusukan kita, yang kedua saudara sepersusuan. Lalu kemudian mahram sebab musarabah atau pernikahan ada 4, yaitu yang pertama mertua atau ibu dari istri, yang kedua anak tiri atau anak perempuan istri, yang ketiga ibu tiri, dan yang keempat menantu istri anak. Sudah, Bu. Iya, betul sekali. Orang-orang dalam keluarga yang tidak boleh dinikahi yang disebabkan oleh 3 perkara, yaitu keturunan, pernikahan, dan kepersusuan. Kemudian di materi selanjutnya nih, mengenai pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Ada berapa? Ada 9, Bu. Nah, pintar. Yang terakhir, apa hikmah dari pernikahan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Arief disimpulkan. Secara keseluruhan hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam selain memperoleh ketenangan dan kedamaian juga dapat menjaga keturunan, Bu. Baiklah, pintar sekali semuanya. Setelah menyimpulkan materi hari ini bersama, Ibu berikan kalian tugas singkat untuk evaluasi pembelajaran kita kali ini ya. Setelah Zoom kali ini, Ibu kirim melalui WA Group. Hari ini sudah berjalan dengan sangat baik, kalian sangat aktif, bersemangat. Semoga di pertemuan selanjutnya, semangat kalian masih tetap seperti ini ya. Di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan melaksanakan menonton film bersama mengenai kisahnya Bilal bin Rabah ya anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa membaca materi di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, beri aplaus untuk Lintang. Good job. Baik, langsung saja kita akan ke sesi komentar dari para observer. Yang pertama, untuk komponen mengelola kelas kepada saudari Ocha Yustika, silakan. Oke, terima kasih Mbak Himami. Komentar dari saya itu mungkin Mbak Lintang udah memenuhi semua komponen-komponen ya. Cuma tadi itu ada satu komentar untuk yang memberi penguatan. Nah, sebenarnya tadi itu ada, cuma Mbak Lintang cuma mengulas kembali. Jadi nggak ada tambahan dari Mbak Lintang tentang jawaban dari siswa-siswanya. Nah, itu aja sih komentar dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Lintang? Enggak, sudah, ya benar. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Saya kembalikan ke Mbak Himami. Terima kasih kepada Mbak Ocha. Selanjutnya untuk komponen membimbing diskusi kelompok kepada saudara Yoel, silakan. Terima kasih buat kesempatannya Mbak Imami. Dari saya, dari keterampilan membimbing diskusi kelompok dari semua komponen sih sudah terpenuhi semua ya dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Lintang? Tidak, sudah, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Mbak Himami. Terima kasih kepada Mas Yoel. Untuk observer yang terakhir, komponen memberikan variasi kepada saudari Tasya, silakan. Baik, kalau menurut saya semua komponen pemberian variasi ini sudah lengkap semua. Apa ada tanggapan dari Mbak Lintang? Terima kasih, Mbak Tasya, tidak ada. Sama-sama, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Tasya dan para observer yang lain. Mungkin dari teman-teman peserta lain ada komentar atau saran mungkin kepada Lintang terkait dengan micro teaching-nya tadi. Kurang apa gitu. Tidak ada? Sempurna? Oke. Oke, terima kasih kepada Mbak Lintang. Semangat ya. Ya, terima kasih. Oke.